وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 606, bab hal, bukan hal, al-aniyah, gundul aniyah, bulu kemaluan. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW adalah mencukur ya, mencukur di sini ini memendekkan. Jadi dalam Islam itu beberapa bulu itu harus dipendekkan. Nah, ada yang perintahnya mencabut, ada yang perintahnya mencukur. Nah, yang dicukur dalam bab ini adalah bulu kemaluan. Termasuk yang suruh nyukur itu adalah kumis. Nah, adapun yang suruh nyabut itu adalah bulu ketiak. Jadi ini hal yang apa ya istilahnya detail ya Nabi SAW mengatakan mencabut dan mencukur. Dan dibalik-balik itu. Nanti bulu kemaluan dicabut gitu kan. Terus bulu ketiak dicukur gitu. Akhirnya bulu ketiaknya jadi tebal. Nah, hal-hal kayak gini nih perlu dipahami. Tapi kalau kemudian kalau dicabut saya nggak kuat sakitnya, misalnya dicukur, ya silakan. Tapi ada konsekuensi yang istilahnya apa ya, yang nggak bagus gitu loh ketika itu di disalah praktekkan. Bulu ketiak kalau dipotong dengan cara dicukur dengan pisau cukur, jadinya tebel nanti kayak kumis. Anak kecil, anak SD itu kalau dari kecil dikerok kumisnya, itu nanti kelas 5, kelas 6 itu udah kumisan tebel gitu. Karena yang muncul itu akhirnya kumis yang tebel, bukan lagi ujung dari rambut bulu kumis itu. Begitu pula bulu ketiak juga sama gitu. Itu kalau ya apa namanya dicukur pakai pisau cukur ya nanti akan tebel keluarnya. Bab 606, hadis nomor 1257, an Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah, 5 hal dari fitrah kesucian yaitu qasus syaribi, memotong kumis, wa taqlimul atfari, memotong kuku. Artinya orang Islam nggak boleh pelihara kumis sampai nutupin mulut. Jadi ketika bahasanya adalah mencukur di sini, ya para ulama benar-benar pendapat cukur habis apa cukur pendek gitu. Ya, ada yang berpendapat maksudnya cukur itu dipendekin gitu kan. Artinya ya masih ada, nggak harus dihabiskan. Ada yang berpendapat dihabiskan. Hanya kita lihat beberapa ulama itu ada yang habis, ada yang masih ada tapi pendek. Nah, mana yang kita pilih itu bagian dari khilafiyah yang nggak perlu kita berdebatkan gitu. Kemudian wahol aniyah, mencukur bulu kemaluan. Ini sunnah gitu ya. Jadi bagi seorang muslim jangan sampai kemudian kumisnya panjang, kukunya panjang, kayak orang-orang kafir itu kukunya sampai dipelihara berapa meter bertahun-tahun gitu. Menyusahkan hidup sampai kukunya itu melungker-melungker kayak obat nyamuk itu. Masya Allah itu orang benar-benar orang aneh. Kemudian mencukur bulu kemaluan juga sama, pendekin gitu kan. Dan sampai bulu kemaluan apa namanya dipelihara panjang dan seterusnya. Sebenarnya orang kalau kemudian mau menjalankan sunnah ini, dia akan sehat. Yang namanya bulu di daerah yang tertutup, lembab dan seterusnya itu potensi banyak bakteri gitu. Kemudian kok dia malah dibikin lebat ya, tambah bakteri tambah banyak gitu. Otomatis nanti banyak penyakit yang mungkin muncul karena interupsi bakteri ke daerah kemaluan. Ya, seperti kanker serviks dan segala macam, bisa jadi karena kotoran-kotoran yang mungkin nggak bersih di daerah kemaluan. Nah, kemudian watan full ibti, tanful ibti, mencabut bulu ketiak. Ya, jadi orang Islam tuh bulu ketiaknya tuh harus dicabutin, ditipisin, jangan malah dipelihara. Gitu. Dan jangan jadi orang yang nggak sesuai dengan fitrah. Oh, ini tak pelihara karena istriku senang kalau bulu ketiak saya panjang. Ini berarti ada yang sakit. Paham ya? Yang namanya fitrah itu adalah sesuai dengan nilai dasar nurani orang, umumnya orang. Jadi ki wong ra umum gitu. Kok seneng kukune dua irang-irang itu ora umum gitu. Ora umum itu bahasa halus ya, bahasa nggak halusnya itu ora cetha gitu. Wong itu umumnya itu ya kumisnya pendek, ini kumis kok sampai nutupin mulut gitu kan. Jadi kalau makan itu nasinya nyangkut gitu kan.
sama bulu kemaluan juga gitu. Ya. Umumnya itu ya bulu kemaluannya dipendekin. Itu udah sesuai dengan batin nurani. Wastiwak dan gosok gigi. Umumnya itu orang itu seneng kalau disikapi ngobrol dengan orang yang bau mulutnya itu harum gitu. Kok ini seneng sama yang bau mulut busuk gitu. Saya itu suka kadang lihat di reel ya nggak tahu ya tiba-tiba nongol aja gitu. Nah, ya tuh ada orang tuh apa? Itu kalau bahasa Indonesia itu plak gitu. Bahasa Jawa itu gudal gitu. Gudalnya itu saking tebelnya nggak pernah untuk gigi atau gimana saya nggak tahu. Itu tuh sampai mengeras gitu. Mengeras kayak kayak apa ya? Kayak fosil gitu. Terus dibawa ke dokter gigi disemprot pakai nggak tahu alatnya apa namanya yang tahu mungkin dokter gigi. Semprot kenceng banget sampai itu bisa merotol gitu loh kayak watu coplok gitu. Kayak mengerak gitu bahasanya scaling gitu. Jadi ngeresiki budal yang udah jadi batu gitu. Ya kalau dapat satu truk itu mungkin malah buat bangun apa gitu, jembatan apa gitu. Dan itu begitu itu coplok itu daerah gusinya itu berdarah-darah. Jadi saya sampai ya Allah ya menungso kayak gini kok apa ya nggak ngerasa risih atau gimana gitu loh. Tebel gitu sampai kayak ada yang nempel sempen yang nempel. Jadi ya gila nih gitu. Ya maka seorang muslim tuh harusnya menjaga kebersihan, Mas, Mbak, gitu kan. Semuanya gitu kan. Dan 5 hal ini diajarkan Nabi. Jadi kalau sampai ada orang Islam jorok, bau, kumisnya berantakan gitu kan, kukunya panjang gitu kan, pakai celana misal bulu kemaluannya sampai keluar-keluar gitu kan. Ini orang Islam yang nggak cetok tadi itu, yang nggak sesuai dengan fitrah, karena fitrahnya orang Islam, kalau paham ajaran nabinya, nah, kumisnya itu ya dirapikan, kukunya dipotong, bulu kemaluannya dicukur, ketiaknya dicabut, giginya disikat. Paham nggak? Dan sekali lagi, kelakuan banyak orang Islam itu justru memperburuk agama. Makanya muncul istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, keindahan Islam itu nggak kelihatan di mata orang kafir karena ya orang Islamnya nggak paham sama agamanya, terus mempraktekkan yang nggak sesuai dengan agamanya. Jadi orang Islam, loh, kafir, orang Islam kok jorok-jorok gitu kan. Orang Islam kok dekil-dekil, orang Islam kok jarang mandi, bajunya 2 minggu nggak ganti, baunya udah kayak terasi, basi gitu kan. Nah, dan dia nggak merasa itu gitu. Akhirnya apa? Ada orang Islam yang imannya lemah, ngeliat orang kafir itu kalau ke gereja itu bajunya rapi-rapi, sepatunya kinclong gitu kan, wangi-wangi, akhirnya dia bilang, ya toh, wah berarti agama yang benar tuh yang sono bukan yang sini. Akhirnya dia pindah agama. Ada orang kayak gitu. Jadi tanpa sadar itu kita bisa menyebabkan orang lain murtad gitu, gara-gara kebersihan itu. Ada, saya pernah lihat video orang apa anda masuk Kristen gitu, karena saya lihat orang ke gereja itu bersih-bersih, rapi-rapi. Gitu. Padahal Islam itu nyuruh yang kayak gitu. Gitu. Sama ada orang Islam bilang gini, ya, saya dengar sendiri kalau itu. Nah, di negara kafir itu kayak di Jepang itu rapi-rapi, sampah nggak berantakan gitu. Dan di Indonesia sampah berantakan, lalu lintas semrawut inilah itulah. Padahal yang ngomong itu ya orang Indonesia. Makanya dia menanamkan pada dirinya selamanya saya nggak akan kawin sama orang Indonesia. Harus sama orang luar. Akhirnya kawinlah dia sama orang kafir. Jadi kayak gitu. Karena apa namanya punya pikiran yang buruk tentang agamanya. Karena apa? Ya karena sebagian pemeluk agama kita yaitu Islam ini nggak paham sama sunnah Nabi SAW. Artinya kalau kita lihat ini dan lihat hadis-hadis yang lain tentang bagaimana Nabi SAW menjaga kebersihan, kita itu akan membayangkan kalau kita ketemu Nabi itu, kita itu menjadi orang yang paling bau, paling dekil gitu. Sedangkan Nabi itu bersih, ganteng, udah ganteng, bersih gitu kan. Makanya kalau tiba-tiba kamu masih ingat tentang hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi menawarkan diri untuk dinikahi, ya itu wajar loh ngomong ganteng kayak gitu. Udah ganteng, bersih gitu kan, pinter gitu kan. Apalagi yang dicari kalau enggak kayak gitu. Sama wanita manapun mesti nyari kayak gitu. Ya, menawarkan diri. Nah, adapun kalau kita naudzubillah gitu kan udah dekil, brengosnya berantakan, kukunya hitam-hitam gitu kan. Ngejar-ngejar, dikejar-kejar cantik juga kagak sebenarnya pasti ditolak gitu. Ya maka ayolah kita introspeksi diri.
Ya, makanya banyak rumah tangga itu rusuh itu karena apa? Yang laki-lakinya nggak jaga kebersihan, otomatis yang perempuannya bales gitu loh. Akhirnya keluarga jorok semua gitu. Harusnya yang laki-lakinya itu mandi, ya perempuannya karena merasa, wah, suamiku nggak mandi, ngapain aku harus mandi? Nggak mandi juga. Jadi kita dapati orang-orang yang ya secara penampilan itu udah ngikuti sunnah, ada jenggotnya gitu kan, istrinya berjilbab yang baik gitu kan, tapi masya Allah ketika ketemu baunya nggak karuan. Nah ini hal-hal ini kayak ini perlu kita introspeksi ya, jangan sampai kemudian kita merasa dunia itu milik kita sendiri, jangan. Kita itu manusia sosial, makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang gitu kan. Apalagi ketika kita menjalankan sebuah usaha gitu kan, dagang makanan gitu kan atau dagang pakaian gitu kan. Ya, terus nggak datang orang beli, kita marah-marah gitu. Harusnya jangan sampai marah, kita lihat dulu kenapa orang nggak beli. Oh ternyata kita baunya nggak karuan. Jadi kadang hal-hal sepele itu menyebabkan orang nggak datang ke kita. Gitu. Saya dulu masih ingat tuh waktu kuliah dulu di Jogja itu, saya diajak makan sama temen tuh. Nah, sebenarnya makanannya enak gitu, murah gitu kan, ayamnya gede gitu kan, ayam goreng sama apa gitu, saya lupa. Murah gitu. Dan saking murahnya itu banyak mahasiswa yang datang ke situ. Bukanya malam, dari mulai sore menjelang maghrib atau habis maghrib itu sampai menjelang subuh. Ramenya minta ampun. Nah, begitu yang jualan ini, ibu-ibu udah sepuh gitu kan, dia cuma pakai tank top gitu. Terus dia waktu masak itu sambil merokok. Terus teman saya ini parah lagi gitu. Pas lihat tempatnya itu jorok toh, ya sebenarnya masa itu cuek dengan kejorokan itu. Tapi efek dari jorok ini, teman saya ini kan ayam tepung ya. Itu ada biasalah mahasiswa kan, senangnya ngambil remuan tepungnya itu kan. Nah remuan tepung itu pas digigit itu ternyata itu bukan tepungnya aja yang kegoreng, ternyata ada kecoa di dalamnya. Jadi dia nggak cuma ayam tepung tapi sama kecoa tepung, walaupun cuma satu biji gitu. Nah dari situ kemudian saya termasuk ya kapok seumur umur tak lagi ke situ. Padahal sebenarnya makanannya enak sebenarnya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pahami bahwasanya kadang itu kita bisnisnya makanan misal gitu, makanannya enak gitu kan. Tapi orang kabur seumur umur ya, karena kondisi kita yang nggak sesuai dengan fitrah ini loh. Makanya ayo kita sebagai orang Islam itu jangan sampai kita menjadikan jelek agama kita ya toh. Rajin mandi sehari sekali dua kali gitu kan sesuai kultur lah gitu. Ya, umumnya orang di sini pagi sama sore ya pagi sama sore. Jadi baju umumnya baju itu 2 hari sekali diganti ya ganti, jangan sampai berminggu-minggu nggak diganti gitu kan. Gosok gigi kemarin kita udah ngitung toh, kalau kita ngikuti sunnah Nabi, Nabi mengatakan setiap sholat suruh gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, mas mandi gosok gigi, itu paling nggak itu kita 8 kali sehari. Ya oke lah 3 kali sehari aja udah cukup lah gitu kan. Nah, gosok gigi atau kira-kira kalau habis makan apa yang bau-bau di mulut ya gosok gigi gitu. Nah, untuk laki-laki pakai parfum itu lebih baik gitu kan. Maka hal-hal kayak gini kalau kita tetapin, kita lakukan, insya Allah orang kalau lihat kita itu dia akan melihat Islam yang indah gitu loh. Bukan Islam yang jorok, Islam yang dekil dan seterusnya. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.